Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas terkait dengan berbagai kecurangan ataupun indikasi keanehan-keanehan yang terjadi dalam rekapitulasi suara ya, yang ditemukan oleh beberapa netizen. Kemudian juga ada pesan khusus dari Pak Anies yang meminta kepada KPU untuk secara serius menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Nah, Pak Anies pun juga memberikan statement dan juga harapan kepada KPU untuk secara serius melakukan perhitungannya secara cermat, karena agar kualitas demokrasi itu menjadi lebih baik. Jadi harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara yang terhitung dan semua aspirasi sesuai di dalam tabulasi, karena kita ingin demokrasi yang baik, yang bersih dan yang jujur. Demikian kata Pak Anies menyikapi terkait dengan indikasi keanehan ataupun kecurangan di dalam pemilu ini. Nah, selanjutnya juga beliau memberikan pesan yang mendalam dan juga semangat kepada tim relawan untuk terus bekerja keras mengawal setiap suara amin dalam rekapitulasi form C1 yang dilakukan secara internal. Anies Baswedan sendiri menyampaikan bahwa proses ini masih belum selesai dan masih harus ditunggu sampai proses perhitungan itu benar-benar tuntas dan beres. Untuk itu Anies Baswedan juga menghimbau kepada para relawan dan juga para pendukungnya untuk tetap semangat dan optimis dan juga terus mengawal suara itu dan juga melaporkan bila ada indikasi-indikasi keanehan yang terjadi di tingkat TPS. Nah, ini pesan dari Pak Anies Baswedan untuk para relawannya bersama-sama dengan Pak Anies itu dalam tanda petik menganalogikan pertarungan ini ataupun kompetisi ini masih terus berjalan dan juga kita jangan mengendurkan kecepatan tapi tetap konstan dan juga menambah kecepatan. Kita simak pesan dari Pak Anies. Ketemu di jalan tol, macet sekali. Terus sampai ketika kita lewat di ujung nggak ada apa-apa gitu. Kena nggak? Kenapa itu terjadi? Jadi gini teman-teman, kenapa itu terjadi? Kalau di jalan tol itu, kan mobil jalan rata-rata sebutlah 60 sampai 100 kilo ya, 60-100 km. Terus kemudian ada satu mobil di depan yang mengurangi kecepatan itu jadi 40 km depan. Mobil di belakangnya mengurangi jadi 35. Mobil belakangnya lagi jadi 30. Mobil belakang lagi jadi 25. Mobil belakang lagi 10 terus. Nanti sampai di ujung berhenti itu, mandek aja dek gitu, tanpa ada sebab. Nanti kemudian beratus meter itu berhenti mobil, jalan pelan sekali. Kenapa itu terjadi? Hanya karena satu mobil di depan mengurangi kecepatan, yang lain akan saat terus. Ini yang menteorikan ini dapat Nobel loh ini. Sederhana sekali bukan? Nah, ini teman-teman, ini yang saya maksud, ketika tokoh-tokoh relawan itu mengurangi kecepatannya jadi 40, yang belakangnya turun jadi 30, yang belakangnya jadi 25, ujungnya berhenti. Jadi jangan kurangi kecepatan, karena ini bukan, kalau itu kereta api, rel kereta api gandengan, itu kecepatan sama semua, mau di lokomotif, mau di gerbong paling belakang itu sama. Kenapa? Karena diikat dalam satu rangkaian. Kalau gerakan relawan tidak. Gerakan relawan itu tidak diikat dengan seperti itu. Gerakan relawan itu berjenjang. Dan dengan berjenjang itu, begitu yang di depan itu mulai pelan, yang belakang lebih pelan, akhirnya berhenti. Itu sebabnya saya sampaikan, do not slow down. Siap? Bismillah. Lanjut terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pesan dari Pak Anies untuk terus melaju, jangan mengurangi kecepatan. Mudah-mudahan nanti sampai ujung optimisme dan juga harapan untuk masuk ke 2 putaran itu masih terbuka, karena beberapa indikasi dan juga bukti-bukti terus dikumpulkan bahwa suara dari pasangan Amin ini bisa masuk untuk di putaran kedua. Nah, ini juga pesan Pak Anies bahwa perjalanan dan perjuangan kita itu masih panjang, jadi jangan patah semangat. Teman-teman semua yang saya hormati,
kita masih panjang perjalanannya. Jangan pernah berpikir, oh kita sedang jeda. Tidak, kita sedang jalan terus dan kita insya Allah bikin perubahan. Jadi, saya bilang kita, dan tidak perlu kita merasa harus membesarkan hati. Tidak pernah ada hati yang kecil. Tidak ada yang perlu dibesarkan, karena hati kita selalu besar. Nah itu dia ya, jadi untuk kawan-kawan relawan kita semua bareng-bareng untuk tidak patah semangat dan menunggu perjuangan dari Timnas Amin yang saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dari Form C1 dari berbagai daerah. Nah saat ini dari Timnas Amin juga sedang berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti itu ya. Coba kita lihat beritanya terlebih dahulu. Sebenarnya kan secara mitigasi dari Timnas Amin sudah pernah bersurat bahkan 2 kali untuk menguji secara IT forensik bagaimana kinerja Sirekap. Kan akhir-akhir ini polemik muncul dari bagaimana data yang tidak terkonversi baik ataupun data yang simpang siur ketika sudah di-upload di Sirekap. Dan juga kalau kita mengikuti segala macam pergunjingan di akhir-akhir ini, tentu yang pertama misalkan bagaimana server dari Sirekap diduga ada di luar negeri. Kemudian yang kedua juga kita melihat banyak sekali potongan-potongan gambar atau video yang tersebar di sosial media tentang ada upaya penggelembungan suara untuk pasangan 02. Dan itu kan sedang kita kumpulkan dan kita mengumpulkan semuanya dalam bentuk C1 yang nantinya akan menjadi dokumen yang valid dan sah di setiap TPS. Dan sebanyak mungkin nanti kita telusuri. KPU kemarin sudah menyatakan ada 2.300 sekian suara yang tidak terkonversi dengan baik di Sirekap. Tapi kami menduga jumlahnya lebih banyak dari itu. Dan kalau kita kalkulasikan dengan jumlah suara di setiap TPS, misalkan selisihnya 100 orang ataupun 100 sampai 200 suara, tentu kan ini akan mempengaruhi persentase secara signifikan. Dan tentu kita juga terus mendorong bahwa hasil yang akan diakui secara konstitusi adalah hasil yang akan kita lihat dalam real count KPU. Nah itu ya, dari Timnas Amin sedang berupaya untuk menemukan bukti-bukti dugaan kecurangan, dan kita semua berdoa dan juga berharap bersama-sama membantu dari Timnas Amin mengumpulkan ataupun melaporkan apabila ditemukan keanehan-keanehan yang ada di sekitar TPS kita dan melaporkannya kepada Timnas Amin. Nah, Anies Baswedan juga menghimbau kepada KPU untuk secara cermat dan juga menindaklanjuti hasil temuan ataupun laporan-laporan terkait dengan perhitungan suara ini dengan serius. Cuma hadir aja. Tapi soal kecurangan pemilu ada pengkalipan sama Pak? Ngomong langsung? Nggak ada pembahasan. Kalau tadi kita hanya hadir aja di acara pengukuhan, praktis belum ada obrolan apa-apa kalau di ruangan tadi. Jadi gini, semua saat ini melakukan pengumpulan, dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi, gitu ya. Pak Anies juga menyikapi kondisi ini dengan memberikan semangat dan juga menguatkan kepada kita semua bahwa perjuangan masih belum selesai. Teman-teman semua yang saya hormati, kita masih panjang perjalanannya. Jangan pernah berpikir, oh kita sedang jeda. Tidak, kita sedang jalan terus dan kita insya Allah bikin perubahan. Jadi saya bilang kita, dan tidak perlu kita merasa harus membesarkan hati. Tidak pernah ada hati yang kecil. Tidak ada yang perlu dibesarkan karena hati kita selalu besar.
Nah itu ya pesan menyentuh dari Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan kita masih terus berharap agar terjadi keajaiban dan juga hasil realcon yang dikumpulkan oleh teman-teman dari Timnas Amin bisa membuktikan dan juga menjadi dasar ya untuk ke KPU nantinya untuk melakukan persin apabila ada dugaan-dugaan kecurangan ataupun ketidaknormalan. Apapun hasilnya nanti, teman-teman semua yang terlibat di sini dengan kerelawanan keluar dari sini dengan kepala tegak, keluar dari sini dengan terhormat. Terima kasih Pak Anies Baswedan telah memberikan semangat dan motivasi. Insya Allah kita masih terus akan bersama Bapak dalam gerakan perubahan. Demikian teman-teman untuk update informasi terkini terkait dengan perkembangan dan juga hasil realcon dan juga perhitungan suara. Kita masih terus akan memantau dan juga masih terus bekerja untuk bersama-sama mewujudkan gerakan perubahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.